Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Kita sering mendengar istilah down to earth. Fisik saya capek luar biasa. Saya ingin mengadakan persiapan tentang khotbah pagi ini. Tapi tidak bisa karena fisiknya capek sekali. Langsung saya tidur. Pagi-pagi saya bangun jam 5 kurang tadi kalau nggak salah. Langsung mendapatkan suatu pencerahan. Jadi khotbah itu bukan hasil pikiran. Kalau mikir nggak jadi begini. Itu tiba-tiba seperti aliran informasi masuk. Itu namanya pencerahan, iluminasi. Iluminasi, pencerahan. Tidak bisa direkayasa. Down to earth. Tahukah saudara asal-usul dari kata ini, down to earth? Cari saja di kamus, nggak ada. Cari saja di buku-buku, asalnya dari mana? Tidak ada. Tapi saya mendapatkan pencerahan pagi ini. Ternyata ada yang luar biasa di balik kata-kata down to earth ini. Semuanya berangkat dari peristiwa historis. Peristiwa historis itu maksudnya peristiwa nyata di masa lalu. Itu peristiwa historis. Jadi arti dari down to earth yang pertama adalah secara literal. Literal itu harafiah apa adanya. Turun ke bumi, down to earth. Benar-benar turun ke bumi secara fisik. Tiba-tiba, meskipun saya mengerti arti down to earth, tiba-tiba ada, itu benar-benar down to earth begitu. Turun ke bumi secara fisik. Lalu saya ingat 2000 tahun yang lalu. Yang Maha Tinggi turun ke bumi. Benar-benar turun secara fisik. Bayangkan betapa luar biasanya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Biasanya bulan Desember identik dengan bulan Natal. Kita sudah siapkan serial Natal di sini. Setiap minggunya, setiap event selama Desember itu seri khotbahnya tentang Natal. Pastikan Bapak Ibu mengikuti serinya supaya lengkap. Down to earth, benar-benar down to earth. Ya, yang Maha Tinggi meninggalkan hadiratnya, turun ke bumi. Itu peristiwa itu tidak pernah terjadi loh, hanya sekali itu. Seumur bumi ini sampai selama-lamanya. Saudara pernah dengar yang Maha Tinggi turun selain kejadian 2000 tahun yang lalu? Nggak ada. Ada Pak, dongeng itu. Banyak kalau dongeng. Tapi peristiwa historis cuma satu ini. Ia benar-benar mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Yaitu manusia. Itulah proses inkarnasi. Proses inkarnasi hanya terjadi sekali sepanjang zaman sampai selama-lamanya. Nggak ada lagi inkarnasi. Reinkarnasi tidak pernah ada. Teori. Tapi inkarnasi tercatat dalam peristiwa historis. Inkarnasi, in artinya masuk, karnasi dari kata yang artinya daging. Masuk ke dalam daging. Yang Maha Tinggi masuk ke dalam daging. Bayangkan, roh anak tunggal Bapa turun dari surga. Masuk ke rahim seorang perempuan, perawan Maria. Oleh Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus, dan roh itu menjadi janin. Memiliki tubuh fisik janin. Itulah proses inkarnasi. Sekali untuk selama-lamanya. Down to earth dilakukan Tuhan sendiri. Turun secara fisik ke bumi, melakukan inkarnasi. Jadi ada banyak orang di luar sana yang tidak mengerti apa-apa. Tapi nyinyir. Kalimatnya itu menghina. Manusia kok dijadikan Tuhan, begitu. Gak mengerti dia. Hal sederhana saja tidak mengerti. Gak ngerti tapi sok tahu.
Tuhan yang mengosongkan diri jadi manusia, bukan manusia kita angkat jadi Tuhan. Memangnya kita bodoh apa? Tuhan menginkarnasikan diri jadi manusia. Sama seperti kita. Makanya setelah tugasnya selesai, ia kembali ke hadiratnya semula. Ya Tuhan, bukan kita yang mengangkat dia sebagai Tuhan. Bukan, memang dia Tuhan. Jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah ada. Ada amin? Jadi di luar sana jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak mengerti tapi nyinyir mulutnya. Kita baca dahulu Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan menjadi manusia. Cuman ada di Kristen yang inkarnasi. Cuma ada di Alkitab. Ngapain Tuhan jadi manusia? Jangan pakai pikiranmu sendiri. Apalagi kalau tidak mengerti. Justru inilah luar biasanya Tuhan kita. Ia mengosongkan dirinya meninggalkan hadiratnya. Menjadi sama seperti kita. Itu ya, banyak orang tidak mengerti. Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Kenapa Tuhan tidak dari surga saja? Dosamu kuampuni, udah selesai. Kenapa tidak begitu? Kenapa harus down to earth, turun ke bumi, ke planet bumi? Itulah bukti bahwa Allah kita itu beda dengan Allah yang lain. Kalau Allah yang lain berupa patung. Kalau Allah yang lain jauh, nun jauh di sana. Makanya teriak-teriak. Orang Yahudi itu kalau berdoa teriak-teriak dia. Tuhan, Tuhan gitu. Jauh Tuhannya. Serius. Tuhan Maha Besar. Teriak-teriak gitu. Kalau berdoa 7 kali sehari, jamnya ada, jam-jam khusus. Ini saya bicara orang Yahudi loh. Nggak percaya, baca sejarah. Bahkan hari ini bisa dilihat di YouTube. Pakai speaker kencang-kencang supaya orang dengar. Teriak. Panggil-panggil Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibrani Adonai. Adonai. Gitu. Itu orang Yahudi. Saya serius. Jadi panggil-panggil Tuhan. Bagus sih mencari Tuhan. Tapi Tuhannya tidak down to earth. Mengerti ya? Ini bukan arti literalnya saja loh, bukan harafiahnya. Ada yang sesuatu yang sangat penting. Dan itulah segel daripada kebenaran. Natur kebenaran. Tuhan yang down to earth. Kalau Tuhan berdiri tinggal di surga sana, manusia jauh gitu, itu bukan kebenaran. Kebenaran itu Tuhan mendatangi manusia. Ia tinggal dalam diri kita, Immanuel. Itulah Tuhan kita, Allah yang Immanuel. Matius 1 ayat 23. Matius pasalnya yang pertama, ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Namanya bukan Immanuel, Pak. Yesus. Itulah orang-orang yang tidak mengerti. Ini artinya Allah beserta kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Down to earth. Nyata, fisik. Menjadi manusia seperti kita. Inilah yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tuhan yang seperti apa yang kau miliki? Orang Kanaan memiliki Tuhan yang tidak jelas, abstrak, berupa patung-patung yang tidak punya kuasa apapun. Bapak Ibu kalau mengikuti online Bible study ya, Rabu yang lalu
temanya Nabi Elia. Bapak Ibu akan melihat bagaimana Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal dan Asyera. Mereka ditantang oleh Nabi Elia. Coba seekor lembu dipotong-potong, taruh di mezbah. Jangan dibakar, minta Allahmu turunin api. Wah, Nabi Baal teriak-teriak, datanglah Baal, muter-muter gitu, teriak, biasa tarian begitu. Wah, udah jingkrak-jingkrak dari pagi sampai tengah hari. Baalnya nggak muncul-muncul, apinya nggak muncul-muncul. Lalu Nabi Elia ngejek gini, kemana Baalmu? Lagi sibuk kali. Lagi tidur. Lagi nggak dengar kali. Yang teriak, yang kenceng, budek kali. Gitu. Diledek sama Nabi Elia. Makin dia kenceng, makin noreh-noreh. Apa? Diginiin, darah keluar semua. Tetap aja nggak ada Baalnya. Abstrak Allahnya. Giliran aku, kata Nabi Elia. Nabi Elia, bahkan yang dilakukan Nabi Elia, ambil air, bikin parit di sekeliling mezbah. 4 buyung 3 kali, sampai kayak kolam. Dagingnya disiram air sekalian. Orang bingung kali ya, minta api kok disiram air semua. Lalu Nabi Elia, Elohim Adonai, engkaulah Allah yang benar. Turun api, wah, semua habis. Barulah semua rakyat bilang, dia memang Tuhan. Tuhan kita. Amin ya. Tuhan kita itu kuasanya nyata. Down to earth, real. Bukan nun jauh di sana. Percuma teriak-teriak, Tuhan Maha Besar, percuma. Tuhan yang down to earth itulah kebenaran. Kalau Tuhan tidak jadi manusia, manusia tidak ada yang selamat. Kenapa? Manusia menyembah patung, terus mau seperti apa? Mau jadi patung? Nggak ada yang ditiru dari dewanya itu. Atau dari Allah yang abstrak nun jauh di sana. Nggak ada yang bisa ditiru. Tapi kalau Allah menjadi manusia, jadi nyata, real. Seperti apa sih kehendak Allah dalam hidup kita itu? Jadi real, saudara. Jadi bukan abstrak atau teori lagi. Ya bukan Allah yang dari jauh memerintah kita begini begitu, bukan. Ia ingin hadir di tengah-tengah kita. Ada enggak ya? Semua orang ingin mencari Tuhan. Enggak ada orang ingin cari setan. Tapi ada yang ketemu, ada yang tidak. Ada suatu aliran yang dia menyatu dengan Tuhan. Itu cita-citanya. Manunggaling kawula Gusti. Menyatu dengan Tuhan. Tapi Tuhan kita, Tuhanlah yang menyatu dengan kita. Nyamperin kita. Hari ini Roh Allah ada dalam diri kita. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mengapa Tuhan harus down to earth? Dengan Tuhan melakukan down to earth malah diejek, dihina sama orang. Sekarang lihat aja banyak orang menghina Tuhan Yesus. Mana Tuhan kok jadi manusia? Nah, mending begitu, manusia kok dijadikan Tuhan gitu. Allah kok punya anak? Bidannya siapa? Kamu nanya bidannya ke sini, ku kasih tahu bidannya siapa. Itu, nggak ngerti, nggak karu-karuan mulutnya. Mestinya yang benar kan tanya, kenapa sih kok sebut anak Allah? Apakah lahir di rumah sakit? Atau apa? Saya udah sering bicara loh. Kamu itu kalau belajar itu pakai kalimat itu perhatikan itu harafiah atau figuratif. Ada artinya atau tidak. Kalau seseorang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Boleh nggak saya bilang begini? Surga kok diinjek-injek sama ibu? Kan goblok itu namanya. Artinya kita harus mengasihi ibu.
Jangan kita berani sama ibu kita, mama kita. Kan gitu kan? Yang jujur kalau jadi orang. Jangan sembarangan menyerang orang. Ya, kok binasa kau nanti. Kita itu mau hidup sekali itu kalau bisa semua jangan ada yang binasa. Untuk apa sih hidup sekali aja binasa? Kenapa Tuhan harus down to earth? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya datang menyelamatkan. Dan satu-satunya pengantara antara manusia dan Bapa di surga. Itulah yang down to earth. Jadi pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, Bapa itu Esa satu. Bapa di surga itu cuma satu. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Hasil inkarnasi tadi. Jadi pengantara. Sehingga manusia berdosa bisa mendatangi Bapa. Sehingga diberikan pengampunan. Ya Tuhan. Dengan apa manusia berusaha untuk mendapatkan pengampunan? Dengan pahala. Dengan berbuat baik. Kau sebaik apa jadi orang? Ngaca. Bercermin. Sebaik apa? Kalau lihat orang lain aja mengkafir-kafirkan. Begitu baik. Nggak ada orang yang baik kalau tidak belajar sama Tuhan Yesus. Disuruh mengasihi musuh, bayangkan. Disuruh mengasihi musuh kita. Artinya kita tidak punya musuh. Siapapun kita kasihi, tidak diskriminasi. Itu segelnya kebenaran itu. Kalau orang diskriminasi gitu ya, rasis dan sebagainya, itu pasti ujungnya setan itu sebenarnya. Disuruh membenci orang yang tidak setuju kepadanya, yang beda keyakinan, beda agama, itu setan pasti ajarannya. Kalau Tuhan Yesus nggak begitu. Ajarkan kebenaran, nggak mau ya tanggungan sendiri. Kita tidak mau seorang pun binasa. Ia menjadi imam besar satu-satunya. Maka ia harus down to earth. Sebab yang dilihat manusia zaman itu, imam yang di bumi. Seorang imam besar setahun sekali masuk ruang Maha Kudus. Memercikan darah di tabut perjanjian. Minta ampun. Kelihatan imamnya itu. Makanya Tuhan mengosongkan diri menjadi imam di bumi, real. Imam besar satu-satunya. Dan bedanya dengan imam yang lain, yang imam besar yang dulu. Imam besar yang dulu itu mempersembahkan korban terus-terusan tiap tahun. Terus. Nggak lunas-lunas. Untuk apa mempersembahkan korban? Saya mau tanya. Ada yang bisa jawab? Maksudnya kan pengampunan dosa. Nggak lunas. Lah Tuhan turun sendiri. Jadi manusia sekali mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Lunas selama-lamanya. Yang menjadi imam besar yang abadi bagi kita semua. Sampai hari ini. Siapakah kita? Kitalah imam-imam. Di Bait Allah ingat ada imam besar. Imam besarnya Tuhan Yesus. Kitalah imamat-imamat yang rajani. Artinya kita harus hidup sebagai imam. Artinya kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itu artinya. Kalau seseorang masih hidup dalam dosa, ya dia bukan imam. Pasti binasa nanti kalau tidak bertobat. Ya. Nah, jadi kita baca dulu Ibrani 9 ayat 11 ya. Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kalau dulu seorang imam di perjanjian lama kan di kemah buatan manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak. Bukan buatan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus.
Bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sekali untuk selamanya. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 25 sampai 28. Ini penting. Coba perhatikan ya, saudara ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Enggak berulang-ulang, sekali aja. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi, sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Sesudah itu dihakimi. Ayat 28 perhatikan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Perhatikan ya kalimat ini. Banyak orang kalau baca tidak teliti. Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Menggantikan tempat kita. Tapi dia akan datang lagi. Perhatikan itu. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Nanti Tuhan Yesus datang kembali, bukan untuk menebus dosa lagi, bukan. Untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Tuhan Yesus nanti datang kembali, menganugerahkan keselamatan bagi orang-orang yang menantikan dia. Tapi bagi orang yang menolak dia, itulah hari kebinasaan. Langit dan bumi akan lenyap. Oleh api. Oleh api. Ya. Kok enggak takut ya? Manusia itu kadang-kadang manusia itu pakai logikanya sendiri, tapi tidak jalan logikanya. Dari mana asalnya seseorang bisa menebus dosanya sendiri? Enggak mungkin. Bagaimana caranya orang tidak bisa berenang, mau tenggelam, menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Harus ada yang bisa berenang yang menyelamatkan. Bagaimana manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Enggak mungkin, harus ada juru selamat yang menyelamatkan. Siapa? Manusia? Enggak bisa. Harus Tuhan sendiri yang turun. Real sebagai manusia. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, Tuhan Yesus. Yang lain pernah buat dosa. Kita harus gentar loh kalau ingat Tuhan datang sekali lagi. Tapi bukan untuk menyelamatkan atau menebus dosa lagi. Tapi untuk menghukum orang-orang fasik. Makanya setiap kita ya harus ingat suatu hari nanti langit dan bumi akan lenyap. Suatu hari nanti semua orang akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Banyak orang tidak takut. Bahkan orang yang mengaku percaya saja tidak takut. Bahkan para pengkhotbah juga banyak yang tidak takut. Saya kalau lihat, waduh mengerikan. Sedikit orang yang akan selamat. Kalau seorang pengkhotbah saja tidak takut, berani berbuat jahat, memfitnah ke kiri ke kanan, mulutnya jahat. Waduh, dia nggak selamat. Lebih baik jadi jemaat, tapi tulus. Orang yang tuluslah yang akan selamat, yang mengasihi Tuhan. Amin ya. Ngeri, saudara. Saya kalau malam ngeri. Saya lagi membayangkan bagaimana orang-orang ini binasa nanti ya.
Suatu hari itu pasti terjadi. Kenapa Tuhan harus down to earth, turun ke bumi? Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Sebenarnya seluruh dunia ini kepunyaan Tuhan kan, Tuhan yang ciptakan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Rupanya Tuhan datang ke bumi supaya manusia selamat, jadi anak-anak Allah. Tapi itu hanya berlaku untuk orang yang menerima Dia. Menerima itu bukan jadi Kristen saja, bukan. Bukan hanya dibaptis. Ingat ini nanti yang mau dibaptis. Ada orang yang setelah dibaptis terus gak muncul lagi ke gereja. Ada? Saya tanya kan, kemana itu? Udah saya tanya Pak, katanya udah dapat tiket ke surga katanya. Kan sudah dibaptis, pasti selamat katanya. Loh ini yang ngajarin siapa ini? Biar kau dibaptis 10 kali juga belum tentu selamat. Kalau tidak berubah, iya dong, buat apa dibaptis gak berubah hidupnya? Masih jahat, masih gak karu-karuan. Mendingan dibaptis 10 menit. Baru diangkat. Enggak lah ya. Jangan takut, nanti tidak 10 menit. Hanya berapa detik, cepat. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi nanti kita akan lakukan baptisan. Di gereja kita baptisannya adalah baptisan selam. Kita akan pergi ke kolam renang dekat sini. Kecil kok kolam renangnya, gampang. Ya, siapkan seluruh pikiran dan keberadaan, bersihkan hatimu. Mulai hari ini kau jangan buat dosa lagi. Ya, artinya baptisan itu komitmen untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi begini loh, kenapa sih mesti jadi manusia? Kenapa mesti turun ke bumi? Repot kan prosesnya. Susah gitu loh. Kenapa? Manusia itu belajar. Kalau tidak ada contohnya itu nggak bisa rupanya. Manusia itu butuh teladan, sesuatu yang dia lihat. Saudara pikir kenapa orang banyak yang buat patung? Supaya ada yang dilihat. Makanya Tuhan inkarnasi jadi manusia supaya menjadi teladan. Begini loh jadi manusia itu. Bapak Ibu kalau cari rumah misalnya ya, kan nggak lihat rumah benerannya. Contoh, rumah contoh, betul? Nanti begini nih. Tuhan memberikan contoh, ini loh teladan manusia yang sempurna itu begini. Jadi kamu bisa. Itu loh. Jadi teladan yang real, makanya harus jadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan cinta kita. Supaya kita tidak binasa, begini loh hidup yang benar nih, aku jadi manusia nih. Seperti kalian. Begitu. Ya, supaya jadi teladan. Pokok keselamatan dalam bahasa Alkitab. Pokok keselamatan itu teladan. Jadi kita harus nancep kepada pokok keselamatan itu. Yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Apakah Yesus sama dengan manusia? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena rohnya turun dari surga. Roh anak Allah. Anaknya yang tunggal. Rohnya itu roh Yesus loh. Beda dengan roh kita loh. Roh kita hasil replikasi orang tua. Orang tua menikah, punya baby, rohnya dari situ. Bukan rohnya diimpor dari surga lagi, bukan. Dari orang tuanya terus begitu. Tapi Yesus berbeda. Dia meninggalkan hadiratnya, turun masuk ke rahim Maria, lalu menjadi manusia. Bedanya di situ. Jadi unsur ilahinya Tuhan Yesus itu ada di situ. Rohnya memang roh yang ilahi. Tapi tubuhnya, dagingnya, daging manusia biasa. Itulah definisi yang benar tentang dua natur Allah dalam Yesus. Dua natur dalam manusia Yesus. Ya, harus mengerti. Ibrani 5 ayat 8. Ibrani pasalnya yang kelima ayat 8.
Dan sekalipun ia adalah anak Bapa di surga loh satu-satunya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia belajar loh, bukan mentang-mentang roh Tuhan, lalu datang ke bumi gak belajar. Bukan begitu, bukan begini loh. Waktu Maria melahirkan, terus gak nangis bayinya. Halo mam. Enggak begitu ya, tetap manusia biasa dari kosong. Ya, Bapak Ibu kalau baca kitab-kitab yang di luar Alkitab ya, itu banyak cerita aneh-aneh. Ada satu kitab ya, ceritanya begini. Waktu Yesus masih baby, anak-anak, kanak-kanak lah, digendong sama papanya, Yusuf, masuk ke suatu gua. Masuk di dalamnya ternyata ada naga. Waduh, udah ketahuan ini cerita apa sih? Ada naga keluar apinya, gitu. Waduh, takut dong Maria dan Yusuf. Yesus masih kecil turun. Diusir sama Yesus. Yang begitu-begitu tuh. Kalau orang nggak ngerti, yes, hebat. Bukan, itu karangan. Yesus disamakan dengan manusia biasa. Ia harus belajar taat, harus menderita. Dicatat di Alkitab, ia dengan ratap tangis dan air mata. Artinya berusaha hidup suci. Kenapa ia harus melakukan hal itu? Karena manusia harus bisa seperti itu. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak diperlakukan sama dengan manusia, maka semua orang begini. Dia kan Tuhan, aku kan manusia biasa Pak. Aku nggak bisa sempurna. Manusia selalu ada kesalahannya Pak. Begitu alasan bukan? Nggak bisa. Dalam segala hal disamakan dengan saudaranya, dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa itu saudara-saudaranya? Manusia biasa. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Seluruh bangsa, bukan Israel saja. Banyak orang di luar sana, Yesus cuma untuk Israel Pak. Ya lu gak baca Alkitab sok tahu. Di Alkitab itu banyak tulisan-tulisan yang jelas. Ya, tidak ada orang yang bisa boleh beralasan dia kan Tuhan, aku kan manusia. Enggak, tapi disamakan dalam segala hal. Jadi kita semua harus bisa hidup suci, hidup kudus. Katakan amin. Bisa. Kebenaran itu salah satu naturnya lagi selain down to earth ya. Kebenaran itu doable, achievable. Apa maksudnya? Bisa dilakukan. Kalau sesuatu tidak bisa dilakukan bukan kebenaran itu, teori. Kenapa Tuhan bilang kau harus sempurna seperti Bapa sempurna? Karena itu doable, achievable. Bisa dicapai. Tapi tidak gampang. Dengan ratap tangis dan air mata. Seperti Tuhan Yesus. Maka kita bisa hidup kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Masalahnya hidup kudus itu jangan dibayangkan pakai pakaian putih-putih. Giginya putih. Makannya nasi putih. Minumnya kan ada yang begitu ya kalau puasa ya. Minumnya air putih, makannya yang putih-putih. Semua. Iya ada. Kemana-mana pakai jubah agama. Kemana-mana umat kami berdoa di pinggir jalan. Dia pikir itu hidup suci seperti itu. Itulah contoh yang tidak down to earth. Hidup suci yang aneh itu begitu. Hidup suci yang down to earth itu manusia biasa. Pakai baju apa saja, nggak penting. Mau t-shirt, mau apapun, nggak masalah. Celana pendek juga nggak masalah. Profesinya apapun tidak masalah. Asal tidak melanggar etika. Asal semuanya dilakukan untuk Tuhan. Itu namanya down to earth. Kebenaran itu pasti down to earth. Pasti tidak aneh-aneh. Banyak orang tidak mau karena pikirannya aku nggak bisa sempurna. Tuhan Yesus bisa nembus tembok, aku nggak bisa. Pikirannya yang aneh-aneh. Tidak down to earth. Kita harus down to earth.
Aku bisa Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Ya tentu tidak langsung bisa, tidak. Tapi aku mau berusaha masuk pintu yang sempit itu. Kan begitu mestinya. Wah, firman Tuhan itu luar biasa loh. Banyak orang tidak mengerti masalahnya. Inilah peristiwa down to earth yang pertama. Tuhan turun ke bumi. Menjadi manusia biasa. Setelah itu Tuhan naik ke surga. Tapi Tuhan berkata begini. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ketika Tuhan naik ke surga kembali ke hadiratnya semula, Ia berkata, kamu tidak kubiarkan seorang diri. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kita hari ini sedang disertai oleh sang penolong yang lain itu. Siapa itu? Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, kita sangat bersyukur saudara. Hari ini kita punya Roh Kudus. Ada amin? Yang akan dibaptis, ingat, kamu akan menerima Roh Kudus. Jangan dianggap enteng. Mulai hari ini kamu akan jadi anak-anak Allah. Kalau kamu menerima Roh Kudus, artinya hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Beri dirimu dipimpin, supaya kau menjadi anak-anak Allah. Amin ya semua? Roh Kudus ada dalam diri kita. Saya mau ingatkan sekali lagi, semua kita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita tidak takut apapun. Ada pocong lewat, biarin aja. Jalan aja gak bener. Jalan aja pakai gini. Ngapain sih lo? Iya serius ya. Coba ada lewat gitu, ngapain sih lo? Tapi kalau kau belok ke sini, ku tendang kau nanti. Jalan aja gak bisa. Pocong, gondoruwo, setan. Gak usah takut, ada Roh Allah dalam diri kita. Amin, benar ya, amin. Amin, tapi pas lewat kuburan, mikir-mikir lagi. Saudara tahu nggak, suatu hari saya pakai GPS ya, ke suatu tempat. Lewat itu kok jalannya makin sepi. Dituntun sama GPS nih. Loh kok disuruh belok ke kanan? Belok ke kanan itu jalanan sawah loh padahal. Oh mungkin ada jalan tembus maksud saya gitu. Saya ke kanan, masuk ke sawah itu. Buntu. Persis di depan saya itu kuburan gede gitu. Ini maksudnya apa ini? Rupanya GPS bisa dipakai roh jahat juga ya. 2 kali loh itu terjadinya, bukan sekali. Gayok, jangan percaya GPS 100%. Iya benar. Pernah suatu hari, itu kemana ya, saya lupa itu, keluar kota. Saya ikutin GPS bilang, belok kiri gitu. Wah, saya mau belok kiri mikir juga, ini apa ya, kok nggak kelihatan. Nggak taunya jurang loh saudara. Waduh, ini roh jahat mau mencelakakan nih. Hati-hati, jangan percaya GPS 100%. GPS tidak bisa membedakan juga gang kecil atau jalan besar kan? Masuk gang kecil nggak taunya, mandek di situ. Bayangkan kalau saudara ikut GPS bukan GPS-nya Tuhan. Kelihatannya jalan keselamatan, nggak taunya buntu. Nyesel, udah nggak bisa lagi balik, udah ada di alam maut. Teriak-teriak meraung-raung, Tuhan tolong, nggak bisa, udah selesai. Hari ini Roh Kudus ada dalam diri kita. Jangan takut diguna-guna. Jangan takut dihipnotis, nggak bisa. Saya serius nih.
Jangan takut di tenaga dalam, nggak bisa. Saya tidak berteori. Ada seorang tukang kuamia itu tukang ramal. Itu terkenal loh di Semarang. Dia bisa meramal. Laris, orang dari luar kota datang menanya nasib. Suatu hari saya yang datang, bukan meramal loh ya. Suatu hari saya datang, karena itu papanya teman saya. Saya ajak ngobrol, halo om, apa kabar om? Baik, ngobrol-ngobrol. Dia rapal mantra. Cari penyakit nih si om ini. Dia rapal mantra. Saya diem aja, malah saya samperin. Niat baik-baik om, wajah saya. Baca kalau bisa. Wah dia baca, pakai mantra. Udah, saya tanya hal sederhana aja. Berapa umur saya? 35. Salah. Dia kaget loh. Gak pernah salah selama ini. Salah. Berapa? 32. Salah om. Sekali lagi, terakhir 3 kali. Enak aja loh. Dia coba lagi. 28 loh, kok turun terus? Om kebangetan om ini. Saya bukain KTP saya ini, lihat. Dia ketawa terbahak-bahak. Ya deh, saya nggak bisa. Saya bilang, om, ilmu itu percuma om. Om kalau mati bisa ke neraka loh malam ini. Bertobat, cari Tuhan Yesus. Ya aja. Nggak tahu bener apa enggak, pokoknya saya udah sampaikan. Percuma om itu ilmu itu. Semua ilmu. Saya dikasih Tuhan pengalaman loh, ketemu ini, ketemu ilmu ini, ketemu itu. Nggak mempan. Nggak ada. Jangan takut, ada roh Allah dalam diri kita. Ya. Suatu hari, saya masih ingat nih, di Bali. Saya lagi tidur, istri saya juga nyenyak. Jam 2 apa jam 3, nggak tahu kenapa selalu jam itu. Jam 2, jam 3 itu ada yang lewat, saudara. Padahal tidur nyenyak loh. Saya tahu ada yang lewat, saya bangun. Saya diam aja ini. Ada di situ dia, di pojokan gitu. Lagi ngeliatin gitu. Saya tunggu, awas kau deket-deket ya. Dia terus pergi, tapi lama loh, sekitar 2 menit atau 3 menit. Terus dia pergi, saya tungguin aja, awas kau ya deket. Waduh, saudara tahu nggak? Kalau orang mengguna-guna kita, bahaya orang itu. Dia bisa mati, karena santetnya balik lagi. Ya, serius. Tapi, hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Jangan cuma KTP-nya Kristen, percuma. Kamu nggak usah dipelet, nggak dipelet aja ngejar sendiri. Kan banyak orang Kristen begitu. Aku diguna-guna pak, enggak. Oh kau ngejar-ngejar sendiri. Ngomongnya diguna-guna lagi. Hiduplah yang kudus, tak bercacat, tak bercela. Roh Kudus diberikan dalam diri kita itu sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan. Ya, itu mantap. Itulah peristiwa down to earth kedua. Roh Allah dicurahkan ke bumi. Dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Yaitu tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam tubuh kita. Tubuh kita dijadikan bait Allah. Oleh sebab itu jangan kau gunakan untuk hal-hal yang tidak kudus. Tubuh kita ini, tubuh nyata ini. Dan down to earth yang terakhir, yang ketiga. Nanti terjadinya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, wah itulah hari yang ditunggu-tunggu. Semua orang yang tadinya songong dan sebagainya, nyesel hari itu. Semua lutut bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Itulah down to earth yang ketiga. Ya, nanti dibaca Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dan Kisah Rasul 1 10 sampai 11. Ini sebenarnya down to earth ini panjang, bisa jadi satu buku khusus down to earth. Ya, tapi ini waktunya jalan terus nih. Saya akan lanjutkan dengan cepat saja ya. Kalau Tuhan saja turun ke bumi secara fisik, yang maha tinggi loh, mengosongkan diri. Artinya kita harus sama, mengosongkan diri,
merendahkan diri. Tuhan Sang Raja mestinya dilayani, tapi melayani. Artinya kita juga harus melayani. Melayani siapa? Semua orang yang kita temui. Siapapun harus melayani. Di gereja jadi pelayan yang baik, di rumah jadi ibu rumah tangga yang baik. Layani suamimu, suami layani anakmu. Layani istrimu, anak layani orang tuamu. Orang tua layani anakmu, layani itu didik dan sebagainya. Dunia ini harusnya merupakan ajang pelayanan. Itulah ibadah yang down to earth. Kalau ibadah yang abstrak itu yaitu ritual, korban bakaran. Terus apa lagi? Hari tertentu, berdoanya jam sekian, jam segitu. Buka prakteknya Tuhan hari Minggu. Bukan. Itu enggak down to earth tuh. Itu konsep-konsep manusia itu. Konsep Tuhan itu down to earth. Ibadahmu harus ibadah yang benar. Down to earth itu apa sih artinya? Coba lihat di kamus. Kalau di kamus down to earth itu artinya kata sifat, adjektif. Artinya yang pertama, realistik. Realistik. Yang kedua, practical. Practical, bukan complicated, tapi practical. Yang ketiga, natural, natural artinya. Yang keempat, sensible, logic. Yang kelima, sincere, tulus. Down to earth itu begitu. Kebenaran itu pasti down to earth. Kalau kebenaran dibuat-buat itu bukan kebenaran. Entah kenapa ya, saya dikirimin video kok itu terus ya. Kemarin itu ada yang kirimin saya lagi tuh. Pengkhotbah loh. Saudara yang tidak memberi persepuluhan, artinya tidak taat sama Tuhan. Gereja harus membuat catatan nama-nama. Siapa yang bayar, siapa yang belum bayar. Harus ditagih. Dalam hati saya, ini rentenir apa-apa ini? Ini debt collector apa-apa ini? Ibadah kayak begitu. Nggak masuk akal kan? Nggak down to earth itu pikirannya sendiri itu. Down to earth itu perhatikan bagaimana Tuhan melayani di bumi. Perhatikan, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, ikuti Tuhan, jangan mikir sendiri. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia bergaul dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang tidak mau bergaul loh sama mereka zaman dulu. Ya. Tapi Tuhan bergaul dengan pemungut cukai. Tuhan bergaul dengan pelacur. Kalau kiai Yahudi mana mau? Najis. Bedanya down to earth sama enggak itu. Mengerti? Kalau orang agamawi itu, pelacur, najis, haram. Itu. Tapi Tuhan justru nyamperin pelacur. Jangan buat dosa lagi ya. Dosamu diampuni. Beda. Itu down to earth tuh. Membumi pelayanan itu. Jangan aneh-aneh. Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria yang dianggap orang kafir sama orang Yahudi. Ketemu, makanya kiai Yahudi pada nyinyir. Rabi apaan tuh? Pergaulannya sama pelacur, orang berdosa, sama orang Samaria, gitu. Justru itu yang benar melayani itu. Tidak memandang siapapun. Siapa saja yang mau bertobat, mari datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Banyak orang menolak Tuhan karena merasa sudah suci. Tapi Tuhan berkata begini, bukan orang sehat yang butuh dokter atau tabib, tapi orang sakit. Padahal semua manusia sakit sebenarnya. Kalau orang tidak datang kepada Tuhan tidak akan sembuh. Tidak mungkin. Tuhan bergaul dengan kaum marginal, orang miskin, orang yang dibuang dunia, supaya menyelamatkan. Kita semua harus begitu. Harus kita menjadi down to earth, nginjek bumi. Jangan jadi orang yang diawang-awang gitu. Yang ngambang-ngambang itu gentayangan namanya. Nginjek bumi. Hidup itu nginjek bumi. Kalau ada orang yang minta tolong, kasih pertolongan. Pak, aku sudah tidak makan. Kasih makanan. Tidak makan, saya doakan supaya kamu dapat makanan. Supaya makanan dicurahkan dari langit. Ngomong kosong itu. Kamu harus tolong dia. Down to earth pelayanan kita. Seperti Tuhan Yesus yang down to earth. Harus practical, realistik, natural.
Tuhan itu luar biasa loh. Kalau Tuhan ketemu dengan seorang yang sakit ya, apakah engkau mau sembuh? Natural. Mau Tuhan. Ya udah sembuh. Natural. Nggak usah digetor-getor segala. Kadang-kadang orang berdoa nyembuhin ya, ditumpangi tangan, diuyak-uyak. Digoyang-goyang-goyang. Kalau nggak jatuh didorong. Kalau perlu Ini jurus apa sih? Jurus karate atau apa? Dulu ada yang cerita sama saya loh ya. Ini serius nih, kesaksian. Seorang yang sudah umurnya sudah sepuh ya, sudah tua ya. Pak, aduh Pak, saya datang di KKR Pak. Semua pada rebah kan saya nggak bisa rebah nih. Dipukul perutnya. Terpaksa rebah dia. Saya bilang itu setan itu pasti. Kita itu harus tulus, down to earth. Kalau memang rebah ya rebah, kalau enggak ya jangan. Ada amin? Kalau sembuh katakan sembuh, kalau belum sembuh ya katakan belum sembuh. Itulah kebenaran. Enggak usah direkayasa, dia sembuh loh, padahal enggak. Capek deh. Mujizat ya mujizat, enggak ya enggak. Gitu loh. Itu kebenaran namanya. Hidup cuma satu kali, kejarlah perkenanan Tuhan, jangan kejar yang lain. Yang lain itu cuma sekunder. Mau sehat umur panjang, sekunder. Tapi apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita atau tidak? Itulah yang utama. Amin ya. Jadi kalau seseorang mengerti arti down to earth yang sebenarnya ya, dia tidak aneh-aneh hidupnya. Sesuatu yang sulit dibuat gampang. Jangan dipersulit, yang mudah dipersulit. Yang sulit dibuat gampang. Yang complicated dibuat sederhana. Kalau di gereja tidak ada kasta. Kasta itu saya rohaniwan. Semua enggak rohani nih. Enggak ada begitu-begituan. Kita semua anak-anak Allah. Cuma beda fungsi. Kalau gembala menggembalakan. Itu aja. Tapi semua anak-anak Allah, semua imamat-imamat yang rajani. Makanya bait Allah di Yerusalem dibiarkan hancur oleh Tuhan. Kenapa? Nanti jadi nggak down to earth. Yang boleh ke sana hanya orang Yahudi. Nggak down to earth itu. Down to earth itu mencapai sampai ke ujung bumi. Tubuh kita bait Allah hari ini. Kita nggak perlu pergi kemana-mana. Kalau kita beribadah, persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Supaya kamu mengerti apakah kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Itu maksudnya, itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang logikos, teks aslinya. Nah, logikos itu adalah down to earth. Itulah ibadahmu yang praktikal. Itulah ibadahmu yang benar, yang acceptable, yang bisa diterima Tuhan. Yang logis. Ibadah kasih persembahan uang, udah nggak berbuat baik, nggak perlu apa. Nggak logis, memang Tuhan butuh uang. Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan membutuhkan hati kita, saudara. Amin ya. Itulah sebabnya kalau ke gereja itu bukan soal uang. Bukan soal persembahan. Garis bawah itu. Ke gereja bukan soal persembahan, kayak arisan aja. Bukan. Kalau ada yang tidak mampu, kasih tahu. Kita berikan sembako. Kan begitu. Nggak ada masalah, nggak usah kasih perpuluhan, nggak usah. Nggak mampu kok. Kita ikuti Alkitab. Yang mampu, dukung pekerjaan Tuhan. Kalau nggak mendukung di sini, juga tidak apa-apa. Tapi harus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat lain. Atau di rumah. Semua yang kita lakukan harus berkenan bagi Tuhan. Ada amin ya semua ya. Kudus itu bukan sesuatu yang terisolir, saudara. Kudus itu praktikal. Hidup kudus. Sesuatu yang praktis, yang Tuhan berkenan tapi. Itulah sebabnya pengkhotbah yang benar, yang down to earth, menggunakan kalimat sederhana. Yang tidak down to earth, menggunakan kalimat-kalimat teologi. What gitu ngomongnya. Untuk apa? Untuk show. Kita itu harus down to earth sebagai pengkhotbah yang down to earth. Sebagai pelayan Tuhan yang down to earth. Jangan mengisolir diri. Nggak mau ketemu ah. Jangan.
Kita mesti berbaur. Bagaimana Pak kabarnya? Apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa kita lakukan sama-sama? Begitu. Makanya di gereja ini ditekankan untuk supaya kita down to earth. Mampu kita tolongin orang. Tidak mampu ya sudah, hidup sederhana. Mantap, hidup cuma sekali. Ya. Sebagai penutup, mari kita bertobat lagi, saudara. Jangan kita pakai pikiran diri sendiri, robohin semua ego kita. Kita harus melayani down to earth. Kita harus down to earth benar-benar. Menyembah Tuhan juga nggak usah digetar-getar dan sebagainya. Tulus saja. Kalau memang tergetar ya getar sendiri. Down to earth, tulus saja. Pakai kalimat juga yang tulus. Jangan kalau di gereja shalom, halus bener, nggak down to earth. Ngomong biasa aja, shalom Pak, gitu. Ya, nggak usah pakai shalom. Enggak sih, kalau itu saya lebih-lebihin. Tapi untuk ilustrasi itu loh maksudnya ya. Jangan nggak down to earth, jadi manusia itu yang nginjek bumi gitu loh. Aku murid Yesus. Tapi nginjek bumi bukan kemana-mana haleluya, haleluya. Tapi nggak nginjek bumi. Aduh, ini parah emang. Ya, banyak orang melihat, wah ini fanatik banget nih. Enggak, kamu nggak ngerti. Ini down to earth. Kalau kita mengatakan sesungguhnya kita pasti mati, saudara. Jangan ngomong mati Pak. Loh ini yang down to earth, yang beneran. Yang palsu itu mengatakan kamu nggak bakalan sakit kalau ke gereja. Kamu nggak bakalan miskin. Itu bohong itu. Itu bukan down to earth itu. Yang down to earth itu suatu hari kita lewat lembah kekelaman. Tapi aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya menghibur aku. Tangan kanannya memegang tanganku. Mantap. Jadi kita lewat lembah kekelaman nggak apa-apa, ada Tuhan. Amin ya semua ya. Waduh, semua amin, mantap nih. Benar-benar down to earth. Saudara kalau kemana-mana ingetin teman-teman ya. Jangan kau jadi agamawi begitu. Kita harus down to earth. Ngomongnya biasa aja tapi terpancar urapan Tuhan. Kebenaran itu jelas. Ya. Ingetin orang-orang. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah seluruh hidup kami memuji dan menyembah Engkau. Dalam setiap perbuatan kami. Dalam setiap nafas hidup kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau di siang hari ini kami mendapat pencerahan bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang down to earth. Hidup yang benar, gaya hidup yang benar adalah gaya hidup yang down to earth. Seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua kami yang hadir, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, jemaat-Mu yang ada hadir di sini, maupun jemaat-Mu yang hadir melalui online dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.